Selamat pagi dari Semarang. Kita di hari kedua ini setelah kemarin di Tangerang Selatan, sekarang di Semarang akan memberikan pelatihan komunikasi untuk para tenaga medis supaya mereka bisa menyambut pasien kembali setelah pandemi. Kalau waktu pandemi kan beda tuh suasananya, kondisinya, keadaannya. Nah, setelah mereka sekarang siap-siap untuk menghadapi pasien yang sudah kembali berdatangan ke rumah sakit, tentunya harus punya teknik komunikasi yang tepat untuk bisa menyapa, menyambut, bicara, berkomunikasi, sehingga menjadikan sebuah pelayanan prima. Seperti apa trainingnya dan seperti apa keseruan di Semarang hari ini? Mari kita mulai sekarang. Terima kasih, Pak. Nah, sampai kita di Rumah Sakit Tulogorejo Semarang, kita akan lihat bagaimana keseruan dan yang paling menarik biasanya adalah pertanyaan-pertanyaan dari para tenaga medis dihubungkan dengan bagaimana kembali menyambut pasien yang datang ke rumah sakit. Service excellence is the most important. Come on. Diawali dari visual dulu, karena ada beberapa rumah sakit di sini ada beberapa rumah sakit yang ketika orang masuk itu udah suram, pencahayaannya tidak maksimal, waktu dihitung ya Allah, dia lupa kapan dia nikah. 5 bulan, baru 5 bulan. Ada yang lebih cepat dari 5 bulan? Nggak ada. Rita, kamu berapa bulan baru menikah? Dokter? 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 Oh, dokter. Oke, dokter Jenny. Dokter. Bukan sih, ini gimana? Ini rumah sakit apa bukan sebenarnya? Ini yang mau paling bawah. Oh iya, ini Pak. Ya, kalau Pak, nanti nicknya berapa? Nicknya? Mukanya merah. Mbak Jenny, 5. Hah? Nama saya Ria. Dila. Dokter Dila, Anda menikah 5 bulan setelah pacaran 5 tahun. Apa yang memutuskan Anda untuk akhirnya menikah dengan dia setelah pacaran 5 tahun? Videonya akan kami sampaikan langsung ke masnya ya, jadi hati-hati dalam menjawab. Dilamar. Dilamar. Iya ya. Oke. Ketika dilamar, akhirnya bilang iya itu karena ini sebenarnya nikahnya dipaksa apa enggak sih, Pak? Dok, saya mau jadi ngeri loh, Dok. Mantap, aduh Dok. Jawabannya muter-muter, ya Allah. Oke, mantap. Yang membuat biasanya apa? Bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bisa, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat dokter Dila. Semakin dalam. Saya belum selesai. Bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tahunya kekurangan dan kelebihan masing-masing itu setelah 5 tahun. Ya, I know. Saya tidak boleh. Baru saja selesai memberikan training service excellence buat teman-teman di rumah sakit. Ya, kalau kita lihat ternyata memang keseruannya luar biasa dan banyak yang cerita soal bagaimana perlunya kita menguasai dan memahami kalau mendapatkan kritik dan juga protes dari pasien atau keluarganya. Itu memang tantangan. Tapi salah satu cara untuk bisa membuat orang lain merasa nyaman adalah kalau perutnya kenyang. Makanya sekarang perjalanan selanjutnya kita cari makan siang. Ternyata nggak keburu. Tadi mau makan ayam goreng, sop buntut. Jadi kejalan pesawatnya. Akhirnya nasi goreng spesial Bandara Ahmad Yani di Cafe Surabaya. Enak kok.
Berasa. Banyak banget lagi nasinya. Gimana ngabisinnya? Oke, kita makan cepat. Habis itu lanjut ke Jakarta. Habis itu langsung ke Medan. Nyampe Jakarta, lanjut ambil bagasi dan kita segera menuju ke Medan. Sambil nunggu pesawat sekaligus belum saatnya untuk boarding, pindah terminal. Ini mau cerita dikit. Kan pindah-pindah gini dari satu kota ke kota yang lain itu hampir sama yang dirasakan oleh banyak orang. Pindah-pindah dalam bekerja. Ada yang pindah-pindahnya pindah-pindah kantor, ada yang pindah-pindah bisnis, macam-macam lah ya kondisinya ya. Ya memang dalam hidup itu begitu. Seringkali kita harus berpindah untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Nggak apa-apa, tapi intinya adalah jangan berpindah-pindah cuman karena merasa tidak cukup mampu di tempat itu. Kalau mau pindah, ya karena berpindah di tempat yang lebih baik. Bukan karena dikit-dikit nggak betah, dikit-dikit nggak suka, nggak nyaman, dikit-dikit ngerasa bosen. Itu nanti menjadi kebiasaan. Kebiasaan gampang menyerah, kebiasaan bosen, kebiasaan untuk mencari sesuatu jalan keluar. Padahal harusnya kita masih bisa bertahan di tempat itu. Bahaya kalau dibiarkan terus dan jadi karakter. Sehingga kalau kita memang mau mencoba sesuatu yang baru, itu adalah karena kita memang sudah pantas untuk mendapatkan tempat yang lebih baik dari tempat sebelumnya. Jadilah kita pribadi yang lebih mudah untuk mencari kesempatan di tempat kerja yang lain. Ingat syaratnya, berpindah tempat karena kita menjadi orang yang lebih baik, mendapatkan posisi yang lebih baik, mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Bukan karena menyerah, gampang bosan, atau bahkan ya ingin coba sesuatu yang baru aja. Jam 2 tadi berangkat dari Semarang ke Soekarno-Hatta, Jakarta. Terus transit bentar, jam 6 berangkat lagi. Sekarang setengah 9 mendarat, udah mau jam 9 nih. Udah malam banget. Ada satu lagi yang harus kita kerjakan malam hari ini. Makan mie titi. Akhirnya sampai juga di Mie Titi Bobrok. Di mana ini? Di Medan. Dia, Mie Titi Bobrok. Jadi ada cerita kenapa namanya Mie Titi Bobrok. Jadi dulu di sini, ini mie Aceh kan ya. Di sini itu ada jembatan yang waktu masa itu tuh jembatan rusak, belum bagus. Nah, jembatan itu titi bahasa sini. Jadi titinya bobrok, titinya masih rusak. Nah, udah bagus. Sehingga namanya mie Aceh ini adalah Mie Titi Bobrok. Kita cobain ya. Mie Aceh seperti apa rasanya? Ini mie Aceh spesial ya. Oh. Segar. Mari kita makan.